Salam Bapak Josafat dan Ibu Aryani dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tiara, Evi, dan Sudarli ingin menjelaskan hasil kerja kami mengenai peta sejarah pergerakan organisasi nasional Serikat Islam. Nah, untuk tampilan petanya dapat dilihat di layar kami. Di sini untuk petanya sendiri kami memberi judul Peta Sejarah Pergerakan Organisasi Nasional Serikat Islam. Nah, untuk komponen-komponennya dapat dilihat di sini. Kami sudah membuat ada arah mata anginnya dan ada skala bar dan skala angka. Untuk skala bar dan skala angka ini itu sama, di mana untuk mengetahui jarak pada peta dan jarak pada jarak sebenarnya. Nah, bagian legenda di sini untuk simbol dari pergerakan organisasi Serikat Islamnya sendiri, kami mengambil simbol dari logo Serikat Islam. Nah, dapat dilihat di sini. Sedangkan untuk daerah pergerakan nasionalnya, di sini dibagi di beberapa provinsi. Daerah Jawa itu bagian Yogyakarta, di daerahnya Yogyakarta, dan daerah DKI Jakarta pada saat itu bernama Batavia, dan Jawa Barat itu berada di daerah Bandung, dan untuk Jawa Tengah yaitu daerah Solo, dan Jawa Timur itu di Surabaya. Untuk peta yang berwarna putih itu kami anggap sebagai gerakan nasional dari organisasi lain. Sedangkan di sini ada simbol dari logo dari organisasi Serikat Islam. Nah, ini ada tabel dari nama organisasi yang awalnya bernama Serikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Serikat Islam, dan pimpinan organisasi yaitu ada Samanhudi, Cokrominoto, Abdul Muiz, Setiabudi, dan Semaun. Untuk daerah pergerakannya yaitu di daerah Solo, Surabaya, Bandung, Batavia, dan Jogja. Nah, di sini juga ada daftar referensi yang kami ambil, dan tanggal pembuatan peta. Kemudian untuk yang lainnya ada di sini garis astronomis serta koordinatnya, dan ini insert untuk menggambarkan keseluruhan peta dan peta yang menjadi fokus kami, yaitu peta daerah Jawa. Nah, kami membuat di sini bingkai 2 lapis. Itu ada bingkai bagian dalam dan bingkai di bagian luarnya. Nah, untuk masing-masing daerah ini sendiri, jika kami identify, ini memiliki informasi di mana masing-masing daerah memiliki data pergerakan nasional Serikat Islamnya masing-masing dengan pimpinannya dan tahunnya masing-masing. Ini untuk daerah DKI Jakarta atau Provinsi DKI Jakarta pada saat itu daerahnya Batavia. Kemudian jika diidentifikasi daerah Jawa Barat, maka akan muncul juga data-data di sini, itu daerah Bandung dan pimpinannya dan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian jika diidentifikasi daerah Jawa Tengah, nah ini akan muncul juga data-data dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat pergerakan organisasi Serikat Islam. Ini untuk DI Jakarta sama. Nah, untuk Jawa Timur juga begitu, di mana jika diidentifikasi maka muncul data-data mengenai peristiwa yang terjadi pada kepemimpinan misalnya Cokrominoto, Abdul Muiz, dan lain-lainnya. Nah, untuk data-data ini, untuk mengetahui data-data ini lebih lengkap lagi, ini akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Tiara dan Evi Leni. Untuk Tiara dan Evi, saya persilahkan untuk menjelaskan mengenai sejarah pergerakan di masing-masing daerah yang telah tertera di dalam peta yang dibuat.
Ya, oke. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Tiara. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan peristiwa dari organisasi Sarekat Islam dan Darli akan membantu kita untuk menunjukkan peta yang telah kami buat. Yang pertama peristiwanya yaitu ada di daerah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya yaitu di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. Pada saat itu dipimpin oleh Haji Saman Hudi, dan di situ merupakan awal di mana Haji Saman Hudi mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam yang kemudian didirikanlah organisasi ini dan diberikan nama yaitu Sarekat Dagang Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke daerah Jawa Timur, yaitu lebih tepatnya di Surabaya. Pada tahun itu, lebih tepatnya di tanggal 10 September tahun 1912, dengan pemimpin yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau lebih kita sering sebut yaitu Hus Cokro Aminoto. Pada saat itu, Hos Cokro Aminoto masuk ke organisasi Sarekat Dagang Islam, dan kemudian beliau mengganti nama Sarekat Dagang Islam menjadi organisasi dengan nama Sarekat Islam. Selanjutnya kita akan beralih lagi ke daerah Jawa Tengah, yaitu kita kembali lagi ke Solo dengan tokoh yang sama, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto pada tanggal 10 November 1912, yaitu pada saat itu Hos Cokro Aminoto pergi ke notaris dan membuat organisasi Sarekat Islam ini menjadi organisasi yang berbadan hukum, sehingga secara hukum pada saat itu organisasi ini telah diakui dan diterima secara hukum. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke Provinsi Jawa Timur, yaitu tepatnya di Surabaya. Pada saat itu tanggal 26 Januari tahun 1913, dengan tokohnya yaitu Haji Saman Hudi, dilaksanakanlah Kongres Utama atau Kongres pertama Sarekat Islam ini, dengan menghasilkan yaitu menekankan tujuan dari adanya organisasi Sarekat Islam ini, yaitu agar terlaksananya segala kepentingan yang dibutuhkan oleh kaum bumi putra, dan agar organisasi Sarekat Islam ini dapat menjadi organisasi yang kuat di daerah Hindia Belanda. Selanjutnya kita akan beralih ke Provinsi Jawa Tengah, yaitu kita akan pergi ke daerah Surakarta. Pada tanggal 25 Maret tahun 1913, dengan tokohnya yaitu Haji Saman Hudi, dilaksanakanlah Kongres kedua Sarekat Islam ini, dengan hasilnya yaitu memilih pengurus besar yang akan menjadi sentral komite Sarekat Islam ini. Dan kemudian setelah dilaksanakannya Kongres kedua ini, Haji Saman Hudi pada tanggal 18 Februari tahun 1814 di daerah Istimewa Yogyakarta membentuk kepengurusan dan menetapkan Saman Hudi menjadi Ketua Umum Sarekat Islam dengan wakilnya yaitu bernama Gunawan. Ya, kemudian selanjutnya kita akan beralih lagi ke daerah Jawa Barat, yaitu lebih tepatnya di Bandung pada tanggal 14 sampai 27 Juni tahun 1916, dengan tokohnya yaitu Hos Cokro Aminoto. Dan di sini dilaksanakanlah Kongres ketiga Sarekat Islam dengan tujuan yaitu menuju ke arah persatuan yang teguh dari semua golongan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, jika teman-teman perhatikan, mungkin dari tadi kita beralih dari hanya daerah Jawa, karena di sini peta kita akan menunjukkan lebih khusus yaitu pergerakan organisasi Sarekat Islam ini di daerah Jawa, yaitu daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan daerah Istimewa Jakarta. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Evi. Silakan Evi, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, suara saya terdengar jelaskah?
Terdengar, Evi. Oke, baiklah teman-teman. Kita masih membicarakan tentang Sarekat Islam dan tempatnya masih di daerah Jawa Barat yaitu di Bandung. Nah, pada tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 1916 diadakan Kongres Nasional Sarekat Islam yang pertama. Nah, pada saat ini gerakan politik Sarekat Islam pada periode ini telah memiliki struktur organisasi yang lebih stabil dan lebih seimbang gitu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kongres yang akan dilaksanakan ke depannya ini sudah bersifat nasional. Nah, Kongres Nasional yang pertama ini membahas tentang usaha pemisahan sentral Sarekat Islam yang dilakukan oleh Gunawan dan rencana pembentukan Koekskul serta rencana pembentukan Dewan Kolonial dan membahas tentang masalah pertahanan yang ada di Hindia Belanda. Dan Kongres Nasional ini dipimpin oleh Host Cokro Aminoto. Selanjutnya teman-teman beralih ke daerah DKI Jakarta, tepatnya di Batavia. Nah, di sini dipimpin oleh Abdul Muiz dan Semaun pada tanggal 20 sampai 27 Oktober tahun 1917. Nah, pada saat ini diadakan kongres kedua yang membahas tentang permasalahan perkebunan tebu, tanah partikelir, nasib buruh, dan masalah yang menyangkut Dewan Rakyat. Selanjutnya, kita beralih ke daerah Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, dan masih dipimpin oleh Abdul Muiz dan Semaun, yang dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober 1918. Nah, pada saat ini diadakan Kongres Nasional Sarekat Islam yang ketiga, dan kongres ini membahas tentang pertentangan yang besar, tidak hanya mengenai pertentangan antara kaum penjajah dan kaum yang dijajah. Akan tetapi juga ditegaskan bahwa di Hindia Belanda juga terjadi pertentangan yang besar antara kaum kapitalis dan kaum buruh. Selanjutnya teman-teman, pada tanggal 6 Oktober sampai 2 November tahun 1919, tepatnya di Surabaya, dipimpin oleh Setiabudi. Nah, pada saat ini diadakan Kongres Nasional yang keempat, dan kongres ini membahas tentang munculnya beberapa mitra kerja Sarekat Islam untuk membangun pergerakan dari organisasi Sarekat Islam ini sendiri. Selanjutnya teman-teman beralih ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Nah, di sini Darsono meminta maaf kepada Cokro Aminoto terkait dengan kritikan Darsono tentang masalah keuangan pada masa atau pada periode kepemimpinan Cokro Aminoto di organisasi Sarekat Islam. Nah, di sini masih dipimpin oleh Cokro Aminoto dan terjadi pada tanggal 2 sampai 6 Maret tahun 1921. Selanjutnya teman-teman kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini terjadi Kongres Sarekat Islam yang ketiga, Kongres Nasional. Nah, di sini Sentral Sarekat Islam menanggapi bahwa para pemimpin Sarekat Islam yaitu Abdul Muiz dengan Semaun, dan ia mengungkapkan bahwa lebih baik mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam tubuh Islam. Dan di sini masih dipimpin oleh Cokro Aminoto dan terjadi pada tanggal 1 sampai 7 Maret tahun 1921. Selanjutnya teman-teman, pada organisasi ini pada kejadian berikutnya dipimpin oleh Abdul Muiz yang terjadi pada tanggal 6 sampai 10 Oktober tahun 1921 yang berada di Surabaya. Nah, di sini dinamakan kongres ini dinamakan dengan Kongres Nasional Luar Biasa di organisasi Sarekat Islam. Nah, hasil dari keputusan kongres ini yaitu Abdul Muiz mengeluarkan sebuah ketetapan bahwa adanya suatu disiplin partai, yang berarti setiap anggota Sarekat Islam ini dilarang untuk masuk untuk menjadi anggota perhimpunan lain atau anggota organisasi lain. Nah, dengan tujuan supaya ada kebijakan politik yang ada di organisasi Sarekat Islam ini. Dengan demikian, Sarekat Islam ini memilih keluar dari Sentral Sarekat Islam dan membentuk CSIK atau Sentral Sarekat Islam Komunis. Dan akibat dari keputusan itu menyebabkan bahwa
SI atau Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu Sarekat Islam Merah yang berpusat di Semarang dan Sarekat Islam Putih yang ada di Yogyakarta. Dan inilah menjadi cikal bakal terpecah belahnya organisasi Sarekat Islam ini. Demikian teman-teman yang dapat kami presentasikan dan dapat kami paparkan seputar informasi tentang Sarekat Islam dan peta pergerakannya. Terima kasih.